نويت تعليم الإفادة والاستفادة والنفع والإثبات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين خصوصا الحبيب جعفر بن شيخان بن السقاف والحبيب الدجال بن السقاف ومن أمر في هذا المكان صالحا لاحقا ثم إلى رحمة الله بن المشايخ والحسن بن عبد الله بن المشايخ وعلى الله وجنودكم وجنودكم وأمة المسلمين أجمعين أنه يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التعويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an far'un law ra'a man yuridu shalah fa bi thawbihi najisun ghairu ma'fuin anhu lazimau i'lamu wa kadza yalzamu ta'limu man ra'au yukhilu biwajib ibadatin fi ra'i muqallidihi tatimatan yajibu al-istinja'u min kulli kharijin mulawisin bima wa yakfi fihi ghalawatu dhanni zawali najasati wa la yusanu hina idin samu yadihi wa yanbaghi al-istirkha'u li alla yabqa atharuha fi tadai fi syarajil maq'adah aw fi salati masahat ta'umul mahal fi kulli maratin ma'a tanqiyatin bijamidin qali'in wa yundabu lidakhilil khala an yuqaddima yasarahu wa yaminahu li insirafihi bi akhil masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wal ifada wal istifada wan naf'a wal intifa' bi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Far'un law ra'a man yuridu salatan wa bi thawbihi najasun ghairu ma'fuin anhu lazimahu i'lamuhu wa kadza yalzamu ta'limu man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin fi ra'yi mugalladihi. Far'un law ra'a, seandainya melihat, man yuridu salatan, melihat orang yang ingin salat, wa bi thawbihi najasun, dan di bajunya itu orang yang mau sholat najasun, ada najis, ghairu ma'fuin anhu, najis yang tidak dimaafkan darinya, lazimahu i'lamuhu, maka wajib bagi dia untuk memberitahu orang yang di bajunya tadi ada najisnya. Di sini setiap kali kita melihat ada orang yang ingin sholat kemudian di bajunya ada najis, wajib kita memberitahu, karena membab amar ma'ruf, karena termasuk mengajak kebaikan. Di bajunya ada najis, orang yang mau sholat tak tahu kalau di bajunya itu ada najis, wajib kita memberitahu dia, karena amar ma'ruf itu tidak harus ada maksiat, walaupun tidak dikatakan maksiat ya tetap wajib memberitahunya. Kalau seandainya itu orang yang sholat membawa najis, dia tidak tahu sampai selesai sholat, tak dosa, dia nggak dosa, cuman kita tetap wajib memberitahunya. Sebagaimana ini dikatakan Ibnu Abdissalam Aftabihil Hanati, seandainya ada kita melihat anak kecil berzina dengan anak kecil perempuan, podo cilik, seandainya berzina, maka kita yang melihatnya wajib memberitahu, wajib melarangnya. Walaupun seandainya terjadi tidak dikatakan maksiat, mereka kecil kok, kecil, sama-sama kecil, yang tidak tahu apa-apa, cuman dia karena mungkin melihat sesuatu TV atau yang lainnya kemudian terjadi sampean, apakah berdosa? Mereka tidak berdosa, cuman kita ketika melihat seperti itu wajib memberitahu dan mencegahnya. Ini juga sama, ketika ada orang ketika mau sholat dia bawa najis, wajib kita kasih tahu, wajib kita kasih tahu.
Cuman itu najis yang tidak dimaafkan. Kalau yang najis yang tidak dimaafkan, najis yang dimaafkan, tidak wajib dia untuk memberitahunya. Atau sama juga kalau seandainya ada perkara yang membatalkan sholat yang lainnya ya, seperti seandainya ketika sujud kelihatan auratnya terbuka, seperti anak-anak yang pakai celana panjang itu, terus kemudian dia pakai kaos ketika sujud atau rukuk kelihatan auratnya, kasih tahu. Kalau ente lagi sholat ya setelah sholat beritahu, suruh ngulangi sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya dia nggak sah, terbuka auratnya. Nggak enak, engkau tidak nerima, lo nggak usah gitu, wajib ya, wajib beritahu. Wa kadza yalzamu ta'lim man ra'ahu, dan juga wajib mengajarkan man ra'ahu, orang yang dia melihatnya, yuhillu, ini yang merusak atau mengurangi biwajibi ibadatin, dengan kewajiban ibadah, fi ra'yi mugalladihi, di dalam pandangan mugalladihi yang diikutinya, pendapat yang diikutinya atau madhab yang diikutinya. Wajib kita mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui kewajiban ibadah. Seperti tadi tuh, terbuka auratnya nggak tahu, wajib kita kasih tahu dan mengajarkan dia. Bukan kita mengatakan, tidak sah sholatmu, ulang maneng. Jangan gitu saja, wajib taklim, diajari juga. Kasih tahu itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena terbuka auratnya. Karena kita ketika sholat wajib menutup auratnya laki antara pusar sampai lutut. Kasih tahu, wajib taklim. Kalau memang tidak ada yang memberitahu, kewajiban N, perorangan. Kalau tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memberitahu saat itu, cuman dia, ya berarti hukumnya apa? Wajib N. Memberitahunya itu apa? Kewajiban N. Kalau di situ ada orang banyak dan mereka yang lainnya juga ngerti, ya hukumnya fardhu kifayah. Kalau seandainya dia itu orang yang mengajarkan tidak mau kecuali dengan ujrah, apa berhak untuk meminta ujrah? Katanya juga kalau memang gubila dzalika bil ujrah, karena mengajarkan ini perlu waktu sampai 1 jam, seandainya 1 jam dibayar. Berarti bisa nggak meminta ujrah? Tidak wajib bagi dia kecuali dengan ujrah. Boleh. Cuman buat apa? Ahsan ujrah di akhirat daripada ujrah di dunia ya. Kalau setiap orang menuntut ujrah, akhirnya tidak ada orang yang ngerti nantinya. Berarti wakadha yalzamu, dan begitu juga harus taklim man ra'ahu, mengajarkan orang yang melihatnya, yuhillu, dia mengurangi biwajibi ibadatin atau merusak biwajibi ibadatin dengan kewajiban satu ibadah, fi ra'yi mugalladihi, di dalam pendapat mugalladihi yang diikutinya. Kalau memang sesuai dengan madhabnya, dia sesuai dengan madhabnya. Kalau itu orang tahu, orang yang mau memberitahu ini, ketika ada orang yukhillu biwajibin, tahu orang yang tadi yukhil tadi itu mengikuti pendapat madhab lain, masalah ya tidak wajib kita memberitahunya. Kenapa? Karena itu pendapat yang diikutinya, dari madhab yang diikutinya tidak sesuai madhab yang orang yang mau memberitahu. Tatimmatun, yajibul istinja'u. Sekarang pembahasan masalah istinja. Istinja itu ada dua, ada istinja bil hajar, ada istinja bil ma. Yang paling afdal jam'u bainahuma, mengumpulkan antara keduanya. Istinja bil hajar dulu, kemudian diteruskan istinja bil ma. Kenapa kok paling afdal? Karena istinja bil hajar itu yuzilul ain, kemudian istinja bil ma yuzilul athar. Al-afdal al-jam'u bainahuma. Cuman kalau saat ada al-iktisar min ahadihima, kalau dia ingin meringkas daripada salah satu keduanya, al-afdal bil ma, yang paling afdal dengan air. Kenapa? Karena istinja dengan air itu selain menghilangkan ain juga menghilangkan asar. Kalau istinja bil hajar itu cuma menghilangkan ain, seperti kemarin bahasanya sudah ada tuh. Yaitu apa? Menghilangkan ain saja, asarnya masih ada.
Yajibul istinja'u, wajib istinja. Wajib istinja min kulli kharijin mulawwithin bima'in. Wajib istinja dari setiap yang keluar, mulawwis yang mengotori, bima'in, istinjanya itu dengan apa? Bima'in, dengan air. Jadi wajib istinja hukumnya. Wajib ini fi ghairil anbiya. Wajib fi ghairi anbiya, fi haqqi ghairi anbiya. Kalau nabi tidak wajib, kenapa? Karena fadalat, karena kotoran daripada anbiya itu tahirah, suci. Dan juga katanya kotoran anbiya itu jelaskan di kitab sirah, ditelan sama bumi ya. Ketika dia buang air besar atau buang air kecil, langsung ditelan sama bumi. Ada kotorannya. Adapun istinja, apa wajib dia setelah dia mengeluarkan kotoran itu, apa wajib istinja? Kalau nabi tidak wajib, anbiya tidak wajib. Nah, kita wajib istinja, ya baik dengan air ataupun dengan batu. Tapi wajibul istinja, wajib istinja. Wajib istinja ini apa? Alal for, apa wajib segera? Apa wajib ketika kita mengeluarkan kotoran dari salah satu dua jalan, apa wajib langsung kita istinja? Tak wajib alal for. Cuman kalau di situ ada tadhammuh lin najasah, kalau dia tidak istinja pakai celana, kotor celananya nanti, najis semuanya nanti. Ya benar hukumnya wajib. Ketika ada tadhammuh bin najasah berarti wajib alal for, wajib segera. Sebelum pakai celana, ya istinja dulu, berarti alal for. Kemudian juga wajib alal for idza arada fi'lis salat, jika dia ingin mengerjakan salat. Ketika dia ingin salat, ya wajib istinja, karena tidak sah dia salat dengan membawa najis. Lain mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, salat dengan tanpa istinja sah salatnya. Mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Ahmad dan Imam Malik sama dengan mazhab kita. Jadi hukumnya di mazhab Abu Hanifah, istinja itu hukumnya sunnah. Istinja hukumnya sunnah. Jadi setelah mengeluarkan kotoran, dia mau langsung sholat, sebelum istinja hukumnya sah. Itu mazhab Abu Hanifah. Baik. Yajibul istinja, wajib istinja. Ini hukum yang wajib. Kadang istinja itu hukumnya sunnah, kadang istinja itu hukumnya haram, kadang istinja itu hukumnya makruh, kadang istinja hukumnya mubah. Yang wajib ya ini, ketika ada kotoran, ketika ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan yang mengotori, seperti kotoran yang sering keluar, itu mengotori, berarti hukumnya apa? Wajib istinja. Kadang hukumnya apa? Sunnah. Seperti apa? Sesuatu keluar dari salah satu dua jalan, cuman tidak mengotori, kering ya, keluar kotoran kering sekali, tidak membekas, tidak ada kotorannya. Hukumnya apa? Sunnah istinja, tidak wajib, tidak ada kotorannya. Apa yang mau dibersihkan? Udah ada kok. Atau seperti seandainya dia kelelekan neker ya, atau uang masalah masuk kemudian keluar lagi, keluarnya bersih seperti ketika masuk, tidak wajib istinja. Apa disunnahkan? Sunnah hukumnya ketika keluar sesuatu dari salah satu dua jalan tadi itu, cuman tidak mengotori, hukumnya apa? Sunnah istinja. Kadang hukumnya makruh, seperti istinja dari ketika keluar angin. Ketika keluar angin, hukumnya apa? Makruh istinja. Kenapa? Karena itu bisa membuat was-was. Jadi ketika kentut diistinjai, diceboi, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Kecuali kalau keluar angin dibarengi dengan kotoran, jelas itu keluar kotoran, itu berarti keluar kotoran. Kadang-kadang haram hukumnya istinja. Loh, apa ada haram? Iya, kalau istinja bil maksud, itu istinja dengan air yang tanpa izin orang yang memilikinya. Istinja dengan barang yang dighasab. Nah, ini hukumnya apa? Atau istinja bil mat'um,
istinja bil mat'um, dengan makanan. Kan nanti istinja itu kan ada dua, dengan air dan dengan batu. Batu ini bukan harus batu, pokok sesuatu yang memenuhi 4 syarat nanti, 4 kriteria ada nanti. Nah, kalau memenuhi 4 syarat ini cukup. Di antaranya seperti mat'um, makanan. Kadang makanan itu memenuhi syarat, cuman hukumnya haram. Kenapa? Karena muhtaram. Syaratnya termasuk apa? Muhtaram. Nah, ini syaratnya agar muhtaram, boleh dipakai untuk istinja. Sedangkan ini muhtaram mat'um, hukumnya apa? Haram. Ketika istinja dengan roti misalnya, atau dengan tulang, muhtaram itu. Tulang itu muhtaram. Kenapa? Karena makanan jin. Makanan jin ya. Karena itu muhtaram. Kadang-kadang hukumnya mubah. Kadang-kadang hukumnya mubah, seperti seandainya berkeringat, tempat keluarnya kotoran itu berkeringat, apa boleh diistinjai? Mubah, ya hukumnya mubah. Kemudian tadi dikatakan apa? Yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawwithin bima'in. Wajib istinja dari setiap yang keluar, mulawwithin yang mengotori walaupun sedikit. Kalau mengotori berarti wajib. Bima'in, dengan air. Mulawwithin ada yang nambahi tahirin, ghair tahirin ya. Mulawwithin najisin ya. Mengotori dan najis. Kalau suci seperti mani, keluar mani, apa wajib diistinjai? Tidak, karena mani suci. Karena hukumnya mani suci, karena itu tidak wajib. Mulawwithin yang mengotori, istinjanya itu dengan apa? Bima'in, itu muta'alliq bil istinja. Yajibul istinja'u bima'in, dengan air. Wajib istinja dengan air. Loh, air kan juga mat'um. Air kan juga makanan. Ya, cuman air memang dikhususkan ya, karena apa? Diperbolehkan untuk istinja karena dia mempunyai kekuatan untuk menghilangkan najis. Karena dia mempunyai kekuatan untuk menghilangkan najis, beda dengan ma'iat yang lainnya, cairan yang lainnya. Kalau dengan air zam-zam, hukumnya gimana? Istinja dengan air zam-zam, di situ ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan haram. Kalau Ibn Hajar di kitab Tuhfahnya dia mengatakan khilaful aula. Kalau Syekhul Islam Syarbini dia mengatakan hukumnya makruh. Kemudian kalau di kitab Ubab Ibn Hajar juga ini hukumnya apa? Haram cuman sah, cukup. Jadi istinja dengan mak zam-zam hukumnya haram cuman sah, cuman terangkat najis. Bahkan katanya wa ahlu Makkah yamtani'una min istimalihi fil istinja. Orang-orang Makkah tak senang, mencegah mereka kalau memakai air zam-zam untuk istinja. Kemudian wa yakfi fihi ghalabatu dhannin zawalan najasati. Dan cukup fihi di dalam istinja tadi apa? Ghalabatu dhann, mengalahkan prasangkanya. Maksudnya apa? Sangat hampir yakin bahwa apa? Zawalan najasah, hilangnya najis. Tidak perlu sampai yakin harus diperiksa gitu, tidak perlu. Harus diperiksa sampai pakai alat gitu, sudah bersih atau tidak perlu. Kalau dia sudah apa? Dia sudah istinja dan dia sudah merasa ini sudah bersih, cukup dah. Tidak perlu diyakini. Tidak perlu sampai yakin. Wala yusannu hina idzin syammu yadihi, dan tidak disunahkan ketika itu apa? Tidak disunahkan ketika itu syammu yadihi, mencium tangannya. Setelah dia cebok kan dengan tangan kirinya masal. Setelah cebok kemudian dicium tangannya. Apa disunahkan untuk mencium tangannya? Masih ada najisnya atau enggak? Untuk meyakinkan dicium tangannya. Apa disunahkan? Tidak. Wala yusannu hina idzin, tidak disunahkan ketika ada ghalabatud dhann, sudah dia merasa ini sudah bersih, tidak disunahkan apa? Syammu yadihi, mencium tangannya. Tidak disunahkan.
Kalau seandainya dia mencium ada baunya, setelah kan tidak disunnahkan, kemudian dicium tetap, loh si ambu, apakah itu menunjukkan najis daripada tempatnya atau hanya najis di tangannya? Kalau dia mencium tangannya, berarti itu cuma menunjukkan najis yang ada di tangannya saja. Tempatnya tetap suci. Kenapa? Karena dia sudah ada ghalabatul dzan, zawalan najasa. Dia sudah sangat menyangka bahwa apa? Bahwa najisnya sudah hilang. Adapun bau yang ada di tangannya itu menunjukkan najis yang ada di tangannya saja. Kecuali kata Ibn Hajar, kalau seandainya dia menciumnya, dia yakin ini dari tempat itu, tempat yang dia pegang tadi itu, ya berarti itu menunjukkan najis tempatnya. Yang tadi itu ketika dia mencium, dia masih ragu apakah ini ada di tangan bagian dalam ini atau di samping-sampingnya. Mungkin tangan ini kotor, ambu memang bau. Nah, karena itu ketika mencium tangannya setelah istinja, padahal tidak disunnahkan, kok bau, berarti itu menunjukkan najis tangannya saja, bukan tempatnya. Kecuali kalau memang seperti ada M-nya, no kotorane, ya masih ada di tangannya, atau ya dia merasa itu memang dari yang dipegang tadi itu, ya berarti wajib istinja lagi. Wa yambaghi al-istirkha'u, dan yambaghi di sini yambaghi wajib, wajib al-istirkha'u, merenggangkan, melonggarkan. Ketika istinja wajib istirkha, merenggangkan. Li'alla yabqa, supaya tidak tersisa atharuha, bekasnya, fi tadha'ifi, di dalam lipatan-lipatan syarajil mak'adah. Syaraj mujma' halaqatid dubur, itu tempat kumpulnya apa? Lubang dubur. Nah, di situ ya, supaya tidak tersisa asaruha, bekasnya, fi tadha'ifi, di dalam lipatan tumpukan-tumpukan syarajil mak'adah, daripada kumpulnya lubang dubur. Karena ketika istinja kalau tidak istirkha, tidak merenggangkan, seperti ndodok ya, jongkok ya, seperti jongkok masalah, nah itu istirkha, merenggangkan. Nah, ketika istinja itu sunnahkan wajib istirkha. Istirkha itu ketika dia cebok, supaya tidak ada sisa-sisa kotoran yang ada di lubang dubur itu. Nah, kalau saya istinja dengan berdiri, tidak akan bersih. Kenapa? Tertutup lubang duburnya. Karena itu wajib istirkha. Seperti jongkok. Nah, ketika istinja sambil jongkok, nah itu akan terbuka kan? Itu istirkha namanya. Wayang bagi dan wajib al-istirkha'u, merenggangkan, li'alla, supaya tidak yabqa, tersisa atharuha, bekasnya itu najis, fi tadha'ifi, di dalam tumpukan-tumpukan atau lipatan-lipatan syarajil mak'adah, tempat kumpulnya lubang dubur. Nah, karena memang kalau tidak jongkok masih ada sisa ya. Maaf, karena di situ kan ada seperti kerut-kerut gitu ya. Sebelum bagian dalam daripada dubur kan ada itu. Kalau seandainya dia tidak jongkok, tidak akan bersih, itu masih ada sisanya. Karena itu wajib jongkok. Wajib jongkok. Baik laki atau perempuan ini. Baik laki atau perempuan. Hukumnya yang bagi di sini wajib. Au bisalasi masahat, atau dengan 3 usapan. Ini ma'tuf kepada bima. Yajibul istinja'u bima'in au bisalasi masahat. Wajib istinja dengan air atau dengan 3 usapan, yaitu batu. Batu atau yang memenuhi syarat seperti batu. Bisalasi masahat. Nah, di sini au bukan berarti untuk di sini au mani akhulu, tidak boleh kosong dari salah satu duanya, dengan air atau dengan salas masahat, batu. Tidak boleh sama sekali tidak ada. Kalau dua-duanya kumpul tidak apa-apa. La mani ajam'in. Kalau kumpul dua-duanya tidak apa-apa. Bukan au lil khiyar tok. Berarti ini atau ini. Tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh dua-duanya. Yang tidak boleh itu tidak ada di antara keduanya. Harus ada salah satu di antara keduanya.
Au bisalasi masahat, atau dengan 3 usapan. Dengan 3 usapan. Nah, ini nanti 3 usapan dibahas. Maksudnya 3 usapan ini dengan apa? Apakah harus dengan batu? Kalau di kitab lain kan ya yajibul istinja bima'in au hajar, kan itu langsung, atau dengan batu. Yang seperti batu itu apa? Yang penting ada syarat. Yang pertama ayakuna jamidan. Hendaknya sesuatu yang keras, bukan ma'i dengan sesuatu yang cair atau basah, enggak. Harus jamid. Seperti tisu ya, atau batu itu sendiri. Kedua apa? Ayakuna tahir. Ayakuna tahiran. Hendaknya sesuatu yang suci. Kalau dengan sesuatu yang najis tidak cukup. Ada batu terkena najis, belum disucikan mau dipakai untuk istinja, nggak cukup. Harus pertama keras, kedua suci. Yang ketiga, wa yakuna bighali'ain. Hendaknya dengan sesuatu yang bisa menghilangkan ainun najasa. Bisa menghilangkan ainun najasa. Bukan linahwi rokhawatihi au luzujatihi. Au luzujatihi. Ya, bukan semisal sesuatu yang gembur seperti tanah yang mengeras. Tanah yang mengeras itu kalau dipakai istinja tambah hancur, tambah ngotori nanti. Atau luzujatihi, seperti pakai apa? Pakai kaca, cuman bukan dengan ujungnya. Kalau ya pakai kacanya, nggak bisa, tambah ceket najis sih. Atau pakai kelereng gitu ya, seandainya pakai kelereng besar, nggak tambah bersih. Kenapa nggak bisa menghilangkan najis itu? Tambah ceket nanti najisnya. Nah, syaratnya harus ghalih, harus bisa menghilangkan najis, menghilangkan ain najisnya. Kemudian wa yakuna bighair muhtaram, hendaknya tidak memakai yang muhtaram. Yang muhtaram seperti apa? Seperti makanan manusia, seperti roti, atau makanan jin seperti tulang. Jadi tidak cukup menggunakan yang muhtaram, yaitu seperti makanan. Pakai roti, ya roti sudah dimakan, dipakai untuk istinja, tidak boleh. Itu makanan adami. Atau pakai tulang, tidak boleh juga. Kenapa? Makanannya jin. Loh, berarti jin makan tulang? Bukan, katanya bukan jinnya makan tulang ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Habib Salim, Allah Subhanahu wa taala itu ketika ada orang membuang tulang, di situ Allah menciptakan menciptakan daging di itu tulang. Jadi jin itu makan daging juga, bukan makan tulang. Jadi, terus yang makan siapa? Yang makan jin muslim atau jin kafir, tergantung kita katanya. Ketika kita membuat itu tulang dengan membaca basmalah, maka yang akan makan daripada daging yang ada diciptakan sama Allah dari tulang tadi itu jin muslim. Jin kafir tidak akan bisa memakannya. Tapi kalau seandainya dia membuangnya dengan tanpa membaca basmalah, dia membuang itu tulang tanpa membaca basmalah, maka daging yang ada diciptakan oleh Allah di tulang tadi itu rebutan antara jin muslim ambil jin kafir. Lah, tergantung kita. Kalau kita sayang, cinta dengan saudara kita yang seagama itu jin, ya kita buang tulang tadi itu dengan membaca basmalah. Au bisalasi masahatin. Salas masahat maksudnya apa? Dengan 3 usapan yang memenuhi kriteria tadi itu. Jamid, kemudian tahir, kemudian ghalih, bisa mencabut najis, bisa menghilangkan najis, yang ketiga ghair muhtaram. Kalau memenuhi syarat semuanya ini, ya berarti cukup. Bukan harus dengan batu, tisu ya, atau kertas seandainya ya, kertasnya keras. Kain seandainya bisa ya, pokok sesuatu yang memenuhi 4 syarat ini. Bisalah simasahat, dengan 3 usapan ta'ummul mahal fi kulli marratin, yang meratakan tempat fi kulli marratin, setiap kali usapan. Setiap kali usapan itu memenuhi meratakan semua tempat yang dibersihkan. Jadi kalau mau sempurnanya caranya seperti ini. Seandainya ini lubang dubur. Ketika mau istinja ngambil 1 batu dulu. Diusapkan mulai bagian kanan dulu. Dari atas kemudian diputar ke najisnya sampai balik lagi tempatnya.
Ini satu, taruh. Ambil satu batu lagi. Dari lawan arah. Tadi dari kanan, ini sekarang dari kiri. Diusap sampai ke tempat asalnya. Taruh. Satu batu lagi di tengahnya. Masrubah. Jadi satu batu merata ke seluruh tempat. Ta'ummul mahal fi kulli marratin ay masahat. Setiap kali usapan merata ke seluruh tempat. Caranya seperti itu. Oh, enggak pakai cara seperti itu, cara yang lain. Pokok merata. Ya enggak apa-apa, cuman al-afdal caranya seperti itu. Kaifiatul afdal caranya seperti itu. Pertama dimulai dari kanan, kemudian sampai tempatnya, kemudian yang kiri sampai tempatnya, tempat mulainya, kemudian masrubah. Ta'ummul mahal fi kulli marratin ma'atan kiyatin, bersama membersihkan. Kalau 3 masahat belum membersihkan, ya wajib keempat. 3 usapan batu sih ono, masih ada, ngambil batu yang keempat. Batu keempat sudah bersih, batu keempat sudah bersih, disunnahkan yang kelima. Kenapa? Karena sunnah witir. Oh, keempat basuhan masih belum bersih, wajib yang kelima. Kalau 5 sudah bersih, ya sudah, karena sudah witir. Jadi kalau memang ma'atan kiyatin itu 3 masahat ma'atan kiyatin bersama membersihkan. Kalau belum membersihkan dari najisnya, ya wajib yang keempat, yang kelima atau seterusnya kalau memang belum bersih. Ma'atan kiyatin bersama membersihkan air mahal untuk tempatnya tadi itu. Maksudnya tangkiya itu membersihkan itu apa? Yang dimaksud inggo itu wabitnya apa? Ayuzilal an hatta la yabqa illa athar la yuzilu illal ma au sigharul khazaf. Yang dikatakan membersihkan tempatnya itu sekiranya tidak tersisa dari najisnya illa athar, kecuali bekas. La yuzilu, yang tidak bisa menghilangkan itu bekas, illal ma, kecuali air. Itu bekasnya tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan air. Atau sigharul khazaf, dengan batu-batu yang kecil, dengan batu-batu kerikil masalah, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan itu. Kalau seperti itu berarti sudah dikatakan inggo tangkiya, sudah bersih berarti. Kemudian di situ dikatakan bijamidin ghaliin, itu yang anak tadi sudah dahulukan. Dia menghilangkan dengan 3 usapan tadi yang merata ke seluruh tempat bersama membersihkan tempatnya, bijamidin, dengan sesuatu yang jamid, ya bukan ma'ik, bukan rotab, bukan sesuatu yang basah, harus dengan jamid. Kemudian apa? Ghaliin, yang bisa menghilangkan ainun najasa, yang bisa mencabut ainun najasa, ain daripada najasa. Walaupun itu katanya walaupun berupa sutra. Apakah bisa sutra dipakai? Kan haram bagi laki, tak apa-apa. Walaupun untuk lelaki yang untuk istinja pakai sutra dia, tetap tidak apa-apa. Yang penting syaratnya ada tadi kan, jamid, ghali, tahir, kemudian air muhtaram. Kemudian wa inda bulidakhil khala'i, ketika istinja itu sebetulnya ada syarat-syaratnya ya. Surutul istinja bil hajar, syarat-syaratnya istinja bil hajar itu ada. Di sini tidak dibahas. Wa yundabu, sekarang adabnya, tata cara istinja, ada tata caranya. Nabi ngajari, walaupun urusan sampai seperti ini, ya Nabi tetap mengajarinya, karena memang Islam agama yang lengkap ya, bukan bikinan manusia, agama yang lengkap. Wa yundabu lidakhil khala'i ayyuqaddima yasarahu wa yaminahu linsirafihi bi aksil masjid. Dan disunnahkan lidakhil khala, untuk orang yang ingin masuk khala, masuk WC. Khala itu diartikan apa? Al-makanul khali, ya, sebetulnya tempat yang kosong, tempat yang menyendiri, tempat untuk menyendiri. Maksudnya di sini apa? Bina, yaitu bangunan yang disediakan untuk liqadha'il hajah. Itu dikatakan apa? Dikatakan khala, WC ya. Kalau bisa WC. WC itu apa? Dikatakan khala. Kenapa sih kok dikatakan khala? WC itu kenapa dikatakan khala? Summiya bismi syaitan fihi yuqalu lahu khala. Karena setan yang tinggal di WC itu namanya khala. Karena itu dikatakan khala.
Sumia dinamakan bismi syaitan dengan nama syaitan fihi di dalam itu khala yugalu lahu khala. Wa awrada fi hadisan, ada hadisnya sebetulnya. Wa indabu li dakhil khala ayyuqaddima yasarahu, mendahulukan kaki kirinya. Disunahkan ketika masuk mendahulukan kaki kirinya. Wa yaminahu, dan disunahkan mendahulukan kanannya lin sirafi, ketika keluar dari itu khala. Jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Bi aksil masjid, kebalikan masjid. Kalau masjid masuknya kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Tapi itu disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk, kemudian keluar kanan. Itu apa? Untuk orang yang ingin qadha'il hajah, untuk orang yang menyelesaikan hajat saja. Kalau dia cuma untuk mengambil sesuatu, apakah tetap disunahkan mendahulukan kaki kiri? Tetap. Walau li ghairi qadha'il hajah, walaupun bukan untuk keperluan qadha'il hajah, mau ngambil masalah sikat atau ngambil yang lainnya, keperluan di kamar mandi, masuknya gimana? Tetap disunahkan kaki kiri. Ketika keluar kaki kanan. Dan ini sudah pernah dibahas sebetulnya. Untuk masuk kaki kanan dan keluar kaki kiri, atau masuk kaki kiri keluar kaki kanan, itu sudah dibahas waktu itu pernah. Ya, untuk masalah kalau di situ sesuatu yang jelek disunahkan kaki kiri, dimulai dengan kaki kiri. Kalau sesuatu yang baik disunahkan mendahului dengan kaki kanan. Sudah dibahas itu masalah itu, tafsirnya sudah ada ya. Baik, Allah. Ada yang perlu dibahas? Juga ketika ingin masuk dihlis itu tempat menunggu untuk masuk kamar mandi. Biasanya kalau di pondok itu kan kamar mandinya kan jejer 10 gitu. Depannya kan untuk menunggu. Itu dihlis. Ketika masuk situ disunahkan kaki kiri juga. Dihlis. Ketika mau masuk kamar mandi lagi, ya kaki kiri lagi. Tidak ada. Dan ada hadis di sini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kan disunahkan ketika masuk kaki kiri, ketika keluar masuk kaki kanan. Kalau membaliknya gimana? Annaman bada'a bi rijlihil yumna qabla yasari, hadis ini ya. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annaman bada'a bi rijlihil yumna qabla yasari, barang siapa yang mendahulukan kakinya yang kanan sebelum kirinya, idza dakhala al-khala, jika dia masuk WC, ubtuliya bil fagri, maka dia dikasih balak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Ya, menyebabkan kefakiran. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kebalikan daripada sunnahnya, itu membuat orang tadi itu fakir. Kalau ini Abu Hurairah itu ya. An Abi Hurairah qala. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Kan berarti hadis mauquf itu. Mauquf ya. Ada yang mau dibahas? Monggo. Kenapa WC itu tempat setan? Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung daripada setan, mendahulukan kaki kiri, jangan lama-lama ada di WC. Ulama bermacam-macam berkomentar di situ. Ada menyatakan li'annahu makan yuhjar fihi dzikrullah, karena tempat yang jauh daripada berzikir kepada Allah WC. Nggak ada baca Quran, nggak ada sholat berjamaah, nggak ada zikir. Ada lagi yang menyatakan li'annahu makan tukshafu fihi al-aurah ghaliban, karena kebanyakan orang yang masuk WC tadi itu, dia tadi itu membuka aurat kebanyakan. Membuka aurat. Ada lagi menyatakan karena
karena itu tempat untuk yang kotor-kotor, dan setan itu senang dengan yang kotor. Tempat yang kotor-kotor. Ala kulli hal, yang jelas tempat itu adalah tempat setan, dan ketika kita masuk maka jangan lupa berlindung daripada setan tadi itu. Ada yang lain? Ada yang perlu ditambah? Ini barusan ada tambahan. Ya, tadi kan ada contoh dua ketika yang haram istinja dengan maksub dan mat'um ya. Nah, cuman di situ bagi dua. Ada haram ma'asihah, ada haram ma'adami sihah. Haram bersama sah kalau memang pakai maksub, istinja dengan air yang tanpa dengan izin pemiliknya, itu hukumnya haram cuman sah. Seperti wudu di tempat orang tanpa izin, sah wudunya cuman haram. Kalau wudu istinja dengan mat'um, makanan, sudah haram, tidak sah lagi.